Inilah 7 nabi palsu di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sejumlah pendusta yang mengaku sebagai nabi. Bahkan, ada pula nabi palsu yang muncul ketika sang penghulu Rasul itu masih hidup. 1. Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi adalah orang yang mengaku sebagai nabi di Yaman pada masa akhir-akhir kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia murtad dari agama Islam dan mengaku mendapat nubuwah atau kenabian. Ia juga menjadi orang pertama yang murtad pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Aswad dan pengikutnya menguasai hampir seluruh wilayah Yaman hanya dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 3 atau 4 bulan. Melihat situasi itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirim surat kepada kaum muslimin Yaman yang berisi anjuran perang melawan Al-Aswad. Singkat cerita, Al-Aswad berhasil terbunuh di rumahnya sendiri berkat bantuan seorang mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Tulaiha bin Huwailid Al-Asadi. Nabi palsu yang meresahkan lainnya adalah Tulaiha bin Huwailid Al-Asadi. Kaum muslimin sudah berkali-kali menggelar operasi militer untuk memburunya, hingga akhirnya, Tulaiha kembali memeluk Islam dan menjadi muslim yang baik. 3. Musailama Al-Kadzab. Musailama Al-Kadzab adalah seorang pendusta yang mengaku dirinya menerima wahyu dalam kegelapan. Hal ini membuat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menggelar operasi militer di bawah pimpinan Khalid ibn Al-Walid, Ikrimah ibn Abi Jahal, dan Syarahbil ibn Hasanah untuk menumpasnya. Pertempuran tersebut berlangsung dengan dahsyat, di mana Musailamah membawa 40.000 pasukan. Alhasil, kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran dan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu. 4. Sajah binti Al-Harits At-Tahlabiyah. Ada juga nabi palsu dari kalangan wanita. Ia adalah Sajah binti Al-Harits At-Tahlabiyah, wanita Arab Kristen yang mengaku nabi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sajah memiliki banyak pengikut yang berasal dari sukunya sendiri dan kabilah-kabilah sekitarnya. Bersama pasukannya, ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga tiba di Al-Yamamah dan bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Usai pertemuannya itu, ia pun mengakui klaim kenabian Musailamah dan menikah dengannya. Setelah Musailamah terbunuh, Sajah kembali bersama sukunya Bani Tahlab dan kembali memeluk Islam. 5. Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid As-Sakafi. Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid As-Sakafi adalah nabi palsu yang muncul pada masa-masa tabi'in. Awalnya ia pura-pura sebagai seorang Syiah dan berhasil menarik banyak pengikut. Setelah itu, ia mengaku menerima wahyu dari Jibril. Sejumlah pertempuran antara pasukannya dan pasukan kaum muslimin pun terjadi. Saat kaum muslimin berada di bawah komando Mus'ab ibn Zubair, Al-Mukhtar akhirnya terbunuh dan menandakan berakhirnya pertempuran. 6. Al-Harits ibn Said Al-Kadzab. Selanjutnya ada Al-Harits ibn Said Al-Kadzab. Ia awalnya memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli ibadah di Damaskus. Setelah itu, ia mengaku sebagai nabi. Klaim kenabian yang dilakukan Al-Harits tersebut kemudian didengar oleh Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Ia pun bersembunyi, tetapi ada seorang pria dari Basrah yang mengetahui keberadaannya. Pria tersebut memberitahukan kepada Khalifah Abdul Malik. Lalu, Khalifah pun mengirim sejumlah ulama dan ahli agama untuk menasihati Al-Harits bahwa pengakuannya sebagai nabi adalah bisikan setan. Namun, hal ini tak dihiraukan oleh Al-Harits dan akhirnya Khalifah Abdul Malik menjatuhkan hukuman mati kepadanya. 7. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Pendusta yang mengaku sebagai nabi lainnya adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Namun, sosok ini tergolong baru dan bukan dari masa Khulafaur Rasyidin. Lelaki yang berasal dari India ini mengaku telah menerima wahyu dari langit. Ia juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberinya kabar gembira bahwa ia akan hidup selama 80 tahun. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani pun memiliki pengikut. Melihat hal itu, para ulama memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bahwa Mirza Ghulam adalah pendusta besar, hingga pada akhirnya, ia mati.